Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andika Padojaya. Di sini aku akan memberikan 5 soal UTS, algoritma dan struktur data dari kamus aku. Nah, di sini 5 soal UTS-nya itu kita itu diberikan 5 studi kasus yang studi kasusnya itu kita ini harus mengubah studi kasus tersebut menjadi sebuah program aplikasi gitu ya. Nah, setelah itu kita langsung aja ya mengerjakan 5 soal UTS ini. Nah, di sini kita diberikan sebuah studi kasus yang kita itu harus diubah atau harus mengubah soal ini menjadi sebuah program aplikasi menggunakan bahasa C++. Oke, soal nomor pertama. Hari ini bertepatan dengan World Women's Day, maskapai Padi Air memberikan penghargaan kepada seluruh calon penumpang perempuannya dengan memberikan diskon harga tiket untuk rute Jakarta Manado dengan harga tiket normal Rp1.500.000. Rincian diskon sebagai berikut. Nah, ini kategori perempuan anak, dan anak ini umurnya itu di bawah 10 tahun. Ya, dan mereka itu dapat diskon 100% dari harga tiket itu. Oke, kita bisa lihat bahwa remaja itu dapat diskon 50%, dewasa dapat diskon 50%, dan seterusnya. Xiao PDI meminta Anda sebagai programmer untuk membuat program aplikasi pesanan tiket dengan edisi khusus World Women's Day dengan memberikan harga tiket diskon secara otomatis berdasarkan gender dan umur. Di dasar juga ada contoh luaran yang diharapkan. Oke, jadi luarnya itu contohnya seperti ini ya, dan sesuai dengan yang tadi, sesuai gender dan umur. Oke, kita bisa langsung aja. Yang pertama kita lakukan tentunya itu menggunakan library dulu ya, include library IOStream. Kita di sini pakai IOStream. Include IOStream using enggak pakai std. Kita akan rename. Nah, pertama kita harus lihat dulu ya. Di sini tuh ada berapa variabel, ada berapa variabel sih? Nah, yang pertama di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Oke. Ada nama, rute, nomor tempat duduk, jenis kelamin, umur, diskon, dan harga tiket. Oke. Pertama kita pakai ada 2 tipe ya, berarti yang pertama adalah tipe data buat teks, dan yang kedua itu buat nomor atau enggak angka. Kita pakai string sama integer aja. Kita bisa aja pakai float, cuman integer lebih simpel ya. Oke, string berarti ada nama, rute, nomor tempat duduk di INT karena itu menggunakan nomor. Oke. Rute, nomor tempat duduk, jenis kelamin, gender, terus umur, diskon, dan harga tiket. Umur, gender, dan harga. Ini aku pakai harganya di string karena biar bisa ada, sini kan contoh luarannya itu ada kayak 750.000. Nah, aku pakai string biar ada itunya gitu. Oke. Yang kita lakukan itu adalah tentunya pakai cout atau keluaran yang kita mau buat usernya menginput suatu data. Pertama ya tentunya kita harus tanya dulu namanya apa, nama penumpangnya apa,
masukkan nama Anda, kita bakal aja dan kita kasihin enak biar pakai ini. Si nama, kita pakai nama, oke. Kita copy aja dan copy paste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 siswa. Oke, kita rute penerbangan Anda. Oke. Sama nomor tempat duduk. Oke, nomor tempat duduk. Oke, sama itu gender. Nomor duduk, jenis kelamin. Oke, jenis nomor gender ya. Kelamin. Sekali aja. Umur, diskon harga tiket. Oke, ya yang diskon sama harga tiket kita nggak usah dimasukin dulu. Itu buat keluarannya aja. Nah, di sini berarti kita lihat dulu buat rutenya, buat rute dan gender, nomor dulu NOT, gender. Nah, di sini kita akan menggunakan if di gender ini, atau kita bisa juga pakai switch, cuman kita pakai itu aja, campur sama switch ya. Di sini kita bisa langsung aja, karena kan dia itu disuruhnya hanya wanita ya, jadi kalau ditentukannya bakal di gendernya, jadi kita bakal nentuinnya dari gender dulu. Misalnya gender adalah wanita, or, atau bisa juga pakai tanda ini. Terus aku lebih suka pakai or. Ya, aku pakai or biar misalnya orangnya itu masih bisa masuk walaupun mereka itu typo gitu. Wanita, oke, kayaknya 3 aja ini buat contoh ya. Ini buat contoh aja biar gimana codingnya kalau kita itu pengen walaupun typo masih bisa masuk gitu. Oke, kayak ini. Berarti kalau si gendernya itu wanita, nah maka kita bisa kasih out dulu, tanyain umurnya, karena di sini tuh kan kita tentunya dari jenis kelamin nih. Kalau misalnya dia itu wanita, maka bisa lanjut ke kemungkinan yang selanjutnya. Tapi kalau misalnya dia gendernya pria, ya udah langsung aja kasih out yang normal gitu. Oke. Umur Anda ya. Umur. Nah, kita pakai if. Ini kita akan pakai if atau sama if else. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau misalnya anaknya ini itu diskon misalnya 100% ya, anak diskon 100%, remaja 20% dan seterusnya. Sini berarti kita bisa jika misalnya umurnya misalnya umur ini
kurang dari 10. Nah, maka salah ya. Oh ya, ini maaf, umurnya harusnya dari INT ya. Jangan di string, lupa. Oke, nah umurnya misalnya dia itu kurang dari 10. Maka apa yang keluarin, misalnya kita ada harga. Jadi harganya jadi berapa? Karena tadi kan harganya 1.500.000 nih. Karena dia itu diskon, bakal diskon jadi 100%, maka ya harganya Rp0. Jadi kita 0. Dan diskonnya, nah kita tadi harus ada diskon ya. Nah, diskon. Oke, jadi ini tuh diskon 0% atau tidak ada. Gitu aja. Nah, ini tuh akan sama dengan yang if else-nya ya, atau kemungkinan lainnya. Berarti kita maaf, harusnya else if. Nah, kita copy aja di sini biar cepat. Umurnya berarti tadi itu umurnya itu harus di kisaran 10 sampai 16. Oke, 10 sampai 16. 10 berarti dia itu sama dengan 10 dan umur kurang dari sama dengan 16 ya. Oke, copy aja yang dari atas biar bisa cepet. Karena dia ini yang tabelnya itu kalau misalnya dia remaja adalah 20%, maka kita ya inputnya diskon kalau dia ini 25%. Nah, kalau 25% ya berarti dia ini harganya akan 125.000 ya. 125.000 ya. 100 coba kita cek dulu. Cek. Ya, 1.125.000. 1.125.000. Oke, diskonnya berarti 25%. Oke, nah ini seterusnya ya. Kita copy aja biar cepat. Berarti yang ini adalah 17. Yang ini 17. Kita lihat lagi tadi soalnya. Di ini 17 sampai 49. Oke. 17 sampai 49. Ini artinya 100% ya. 49. Oke. Dan yang ini berarti cuma 50.
Oke, yang 50 itu 75% ya. 375 berarti harganya. Ya 375. 5% sama yang ini itu 50%. Jadi 250. Dan kita sudah dapat itunya ya, sudah dapat bahannya. Coba kita lagi kalau misalnya kita nggak usah ini, karena sini udah kita ada else, kita bakasin dari sini. Seharusnya itu buat nanti ya. Dan sudah itu kita akan keluarin si outnya. Si outnya ya berarti kita akan keluarin si outnya sesuai dari itunya ya, boarding pass Happy Women's Day. Oke. Ini copy dan kita pakai boarding pass. Oke, yang ini aja, bisa ribet-ribet. Kita akan punya nama penumpang, akan copy aja dari ininya. Untuk penerbangan siap. Nomor tempat duduk, dan si out yang gendernya, jenis kelamin, umur. Oke. Jenis kelamin, umur, kelaminnya, umur, handle, cut, umur, rapihin. Diskon dan harga. Oke, diskon sama harga tiket. Diskon oke, and harga tiket. Oke, jadi gini.
copy. Jadi kita akan pakein Happy World Women's Day. Oke. World Women's Day. Oke. Sesuai keluarannya ya. Jadi oke, jadi gini. Dan gini kita akan masukin semua kodenya yang tadi kita udah dapet, inputan yang tadi udah dapet ya. Rute, dan kita ada NOT, dan juga gender, umur, dan kita ada diskon sama harga. Diskon sama yang terakhir adalah harga. Nah, sudah berarti. Tapi jangan lupa ini belum, satu lagi yaitu buat kalau ini tuh buat misalnya dia ini laki-laki. Nah, makanya jadi kalau else kalau misalnya jenis kelaminnya dia itu bukan wanita ya, berarti nggak bakal diskon. Jadi kita simpan harganya sama dengan harga normal 500 RP 500. Dan dia itu diskonnya nggak ada, tidak ada. Nah, oke, begini kita bisa run. Ini udah bisa run ya. Oh, ada error ini, berarti yang errornya di ini lupa, dia ini harus ada baru kebesaran. Masukkan nama Anda. Soalnya tadi JKT Manado kan. Nomor tembusnya misalnya yang mana adalah random 20. Jadi sekarang ini misalnya kita wanita tadi. Dan umur, ini umurnya masih belum ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Dan di sini kita masukkan nama, untuk penumpang 20, nomor tanda penduduknya misalnya random aja ya. Jadi rotu penawanya agak salah gitu. 30 misalnya. Soalnya kita misalnya wanita sesuai dengan tadi World Women's Day-nya. Dan umur Anda misalnya tadi kan kita udah ngebuat semuanya nih. Misalnya kita mau umurnya itu 17. Misalnya dia adalah di kisaran 18. Berarti dia bakal dapat diskon sekitaran 50% ya. Misalnya kita 18. Ini harusnya
akan menunjukin bahwa harga tiketnya itu dia tuh setengah dari harga normal. Nah, udah bisa dilihat ya kalau di sini ternyata ya sesuai dengan si outputan yang kita mau. Ini kita coba lagi yang ada di diskon lain misalnya. Misalnya kita mau jadi umurnya yang udah lansia, misalnya 50 atau 78 misalnya. 78, maka dia kan bakal mendapat diskon 75% atau setara dengan 375.000. Nah, udah muncul nih bahwa emang harga tiketnya masih gitu. Oke, berarti coding pertama ya, soal kasus pertama sudah selesai. Kita maju ke coding kedua. Nah, ini biar cepat ya, ini ada sedikit kopian dari kopian yang udah jadi. Nah, aku nanti akan jelasin apa aja ini fungsi-fungsinya gitu. Di sini ada yang soal kedua ya. Soal kedua yaitu kita tuh harus membuat sebuah program aplikasi penilaian mahasiswa. Dan bisa lihat juga contoh luaran yang diharapkan kayak gimana sih. Terus juga ada sebuah tabel ya yang misalnya kalau dia ini punya nilai segini, nah dia ini akan dapat derajat mutu segini. Berarti kita tuh harus membuat sebuah luaran yang emang sesuai dengan tabel yang diminta. Oke. Kita sama ya, masih sama. Kita masih sama, itu include sama using name std. Ini biar cepat kita copy aja. Di sini caranya udah ada ya, udah dikerjain. Cuman di sini aku akan jelasin kembali semuanya lagi karena tadi udah di yang pertama juga udah disebutin bahwa emang itu variabelnya apa aja dan butuhnya berapa. Di sini biar cepat kita pakai copy aja ya. Oke, yang pertama di sini nih yang soal kedua kita sama aja kayak kita tuh yang awal-awal kita tuh harus tahu berapa variabel, berapa tipe data yang harus dimasukin dan kita harus ngerjain si output seperti apa, si ini seperti apa dan seterusnya ya. Oke, di sini kita buat ini sebuah login page mahasiswa seperti ini. Si outnya ya sama aja, soalnya kita itu si out kalau kalian yang sudah agak di tengah-tengah harusnya si out udah gampang ya harusnya. Seperti yang kayak tadi, si out itu emang buat ngeluarin sebuah keluaran gitu. Oke. Sini kita bisa buat aja biar cepat. Kita ini akan ngebuat. Kita tuh tadi kan di soalnya itu kita diminta nama mahasiswanya apa, nimnya apa, kelasnya apa, jenis kelaminnya apa, dan yang paling penting adalah nilai atau tingkat kemampuannya. Karena di ini tuh yang bisa menjadikan si sebuah data yang kita keluarin itu sesuai gitu. Jadi di sini kita akan masukin aja si artnya seperti ini ya. Si artnya seperti ini. Dan yang paling penting adalah si nilai ininya. Dan juga sudah ditentukan ya si tipe datanya ada apa aja. Karena di sini tuh ada beberapa. Ada nama, kelas, gender, nomor induk mahasiswa atau NIM, dan nilai si mahasiswa tersebut. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini ada 5 ya. Soalnya
Situ ada dua lagi ya, saya bilang, yaitu huruf dan angka atau nilai huruf dan angka. Kita soalnya di sini itu, kalau di sini ada di sini ya datif datanya. Cuman misalnya kalian bisa aja langsung aja dari sini gitu, nggak usah eh, simpan di sini gitu. Oke. Kita angka sama huruf huruf sama angka, huruf dan angka. Karena biar cepat kita bisa lihat di sini ya. Nah di sini aku akan jelasin penggunaan switch yang nanti akan digunain buat ngebuat soal nomor 2 ini. Nah ini kan udah ada nih tipe-tipe datanya. Yang pertama yang nilai yang paling penting adalah mutu, huruf, nilai dan angka. Karena nilai ini buat kita itu menginput sebuah nilai atau sebuah nomor yang tadi disebutin nomor 2, dan kita tuh tentuin si huruf, kayak huruf nilai huruf, mutunya itu semuanya tergantung dari nilai. Jadi makanya nih itu adalah sesuatu yang paling penting. Nah di sini kini kita akan pakai switch. Switch itu seperti lebih ke kayak else if, cuman lebih simple, singkat, dan lebih jelas ya. Nah di sini kita akan switch pakai nilai data nilai, pakai ya tipe data nilai. Kita akan sini. Nah di sini tuh karena nilai pakai nomor, jadi kita bisa langsung aja. Kita ini bisa langsung kasusnya seperti misalnya kasus pertama kita harus pakai case. Di case ini sebuah kayak kemungkinan yang bisa diinput. Tadi bisa lihat kalau dia ini tingkat kemampuannya misalnya 92/100, maka caranya adalah kita ini input misalnya case-nya itu misalnya kemungkinan nilainya itu adalah 92/100, maka titik 100. Sini jangan lupa pakai titik 2 yang biasa, jangan pakai titik koma ya, ini titik 2. Nah berarti ini tuh menunjukkan atau bisa bilang memerintahkan sebuah program bahwa nilainya itu di kisaran 92/100 gitu. Nah misalnya kita udah input ya, kalau misalnya si user ini menginput 92/100, nah maka yang kini bakal ada dapat nih si ternyata nilainya segini. Nah maka kita bisa simpulin bahwa si tadi udah dilihat ya di tabelnya bahwa si derajat mutunya berapa, angkanya berapa, dan hurufnya apa gitu. Nah maka kita bisa tadi udah dibuat ya si variabelnya, angkanya berarti atau misalnya IPK-nya yaitu 4,0, dan si hurufnya ada hurufnya ini ada atau bisa bilang jadi A. Nah dan yang terakhir itulah mutunya berapa. Nah di sini nah ya benar ya, jadi ya mutunya jadi di sini mutunya istimewa di soal yang studi kasus 2 ini ya, istimewa. Oke, istimewa. Jangan lupa ya kalau soalnya jangan lupa di screenshot biar bisa melihat soalnya langsung. Oke, jadi tabelnya istimewa, tabel istimewa, dan seterusnya ya. Nah ini, jadi gini.
Jadi ini tuh singkatnya memerintahkan kalau misalnya nilainya itu di input di kisaran 92 sampai 100, maka dia ini akan menghasilkan sebuah data, yaitu angkanya sama dengan segini, hurufnya sama segini, dan seterusnya ya. Nah ini tuh kita bisa langsung aja buat selanjutnya ya. Jadi kayak misalnya case-nya, case selanjutnya, jangan lupa ini pakai break biar bisa selanjutnya. Dan yang case misalnya case yang tadi di soalnya itu 86 sampai 91 soalnya 86 sampai 80 91 sama ya, jadi angkanya harus segini, itunya segini, jadi eh, dan seterusnya gitu. Jadi misalnya tadi karena ini kisaran 96 sampai 91, nah ya jadi si angkanya harus diganti sesuai dengan tabel ini gitu. Oke, biar cepat kita bisa langsung aja copy yang udah selesai ya. Soalnya penjelasannya bisa dirangkup. Nanti ada penjelasan tentang default. Nah, kita itu bakal seterusnya bikin sesuai dengan tabelnya, dan di sini tuh ada yang terakhir yaitu default. Yang pertama jangan lupa juga yang ini case 0 sampai 54 itu dipisah ya, karena dia ini di sini kan gagal ya, atau bisa bilang dia ini kurang dan harus mengulang mata kuliahnya gitu. Jadi kita harus membuat si out yang berbeda gitu, yang dipisah dari yang lainnya. Nah ini default ini bisa bilang kalau ini tuh akan dieksekusi jika si user atau si user yang mengisi data ini itu nilai akhirnya ternyata melebihi dari kisaran 0 sampai 100, atau misalnya mereka itu menginput teks atau apa gitu ya. Jadi yang default itu akan dieksekusi kalau data yang dari awal tuh ternyata nggak kebaca gitu. Jadi akan dieksekusi bahwa emang nilai mahasiswa yang masuk ini tuh tidak sesuai sistem gitu. Jadi ini tuh akan menyuruh kembali usernya untuk menginput kembali datanya gitu ya. Oke, kita udah dapat ya bahwa emang case pertamanya sampai case yang akhirnya. Di sini juga ada yang terakhir. Karena ini ya udah masuk gitu ya, kita langsung aja siap, atau ya kita langsung siap. Siapnya isinya udah ada ya, kita udah dibuat, ini sesuai aja dengan soalnya, bisa aja langsung di copy ya, yang di sininya di copy. Oke, ini soalnya kita bisa copy aja, dan kita dapat ini. Oke, di sini juga kalian harus oh ya, ada satu lagi ya, satu data. Soalnya ini harusnya ini jadiin else, karena di sini tuh harus ada if. Karena ini kan ini nih ada 0 sampai 54 nih. Karena keluarannya harus berbeda. Oh ya. Maaf ya tadi agak kekat. Jadi kita harus di pause gitu. Sini tuh tadi ya kita udah kita tuh harus tahu bahwa si ini tuh harus ada if-nya. Jadi karena tadi itu kan ada
yang gagal ya. Jadi buat kalau di bawah 65 berarti mereka itu harus gagal. Jadi kita harus dipisah. Ini misalnya nilainya ini lebih dari sama dengan 54 ya, atau 0 ya, 0 dulu aja. Dan nilainya ini kurang sama dengan dari 54. Nah, jadi kita bakal kalau misalnya ini kita bisa langsung aja buat yang terpisahnya ya. Di sini aku udah ada misalnya, ini udah ada si inputnya seperti apa, si outputnya seperti apa. Biar cepat kita kalian bisa ngopi aja ya, bisa copy aja si outputnya seperti apa. Jadi ya kayak namanya seterusnya gitu, bisa langsung, karena yang penting itu adalah penggunaan case ini ya. Oke, jadi gini. Dan yang terakhir itu ada else. Jadi ini else-nya harus tadi ini harusnya ini dimasukin else ya. Nah, terus kita bisa dapat luarannya seperti apa gitu. Dan juga kayaknya sepertinya bakal langsung aja biar cepat. Nggak bakal langsung ngoding tapi menjelasin sampai sama menjelasin yang pentingnya mana aja yang buat nextnya biar cepat ya. Oke, kita bisa run. Ini kalian bisa melihat si outnya seperti apa. Ya sama ya buat keluarannya bisa di copy aja langsung dari yang dari sini misalnya dari soalnya gitu. Soalnya kan ada tuh contoh luaran yang diharapkan. Jadi dia ini harus seperti apa gitu. Oke, kita bisa run. Mending apa? Bentar. Oke, apa ini? Apa yang salah ya? Kayaknya ada yang salah sebentar. Sebentar, kayaknya kita bisa yang salah. Coba mana? Oke, kita coba save dulu. Nah, ini kita cuma lupa di save ya. Oke, kita misalnya oke, misalnya ya mana aja lah. Nah, ya sebentar, bukan ini ya. Nah, di sini nilai akhir evaluasi mahasiswa atau nilainya berapa gitu. Jadi kita bisa misalnya masukin, tadi kan udah sesuai nih sama yang ini misalnya 92, berarti dia ini akan IPK-nya bakal 40 dan seterusnya ya. Jadi kita nilainya 93. Nah, maka dia nilai angka berarti dia dapatnya 4, nilai huruf dia dapatnya nilai dosen maka dia dapatnya ya tadi sesuai dengan yang nilai akhir evaluasi mahasiswa ya. Dan derajat mutunya istimewa sesuai dengan ini. Nah, kita run lagi buat yang nextnya. Nama kelas mahasiswa. Misalnya kita mau yang gagal, misalnya kita maunya yang gagal, misalnya kita mau 53, maka dia ya akan langsung ke kode ini ya, kode yang ini. Jadi karena dia kan udah nggak termasuk sama case-nya, berarti dia akan lanjut ke if.
jadi dia akan langsung ke sini gitu ya. Oke, itu selesai nomor 2. Kita akan lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini soalnya udah dibikin ya, sama dengan nomor 2 juga. Sini tuh ada ya, karena ini akan panjang, aku akan simpan jelasin yang penting-pentingnya aja apa gitu dari soal yang sudah dibuat. Oke, sini udah ada. Kita bisa lihat soalnya ya, aku udah tunjukin di screen. Nah, sini udah ada ya kode yang aku udah buat dan seperti apa. Pertama tadi kan kita di sini itu soalnya itu menyuruh kita buat sebuah program yang program aplikasi pemanasan mobil ya. Jadi si usernya ini bisa milih mereknya apa, tipenya apa, dan nanti akan keluar harganya berapa nih gitu. Oke, di sini tentunya ya kita harus bikin tipe data. Sini variabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini akan bebas namainnya mau apa, tapi biar simple aku namainnya ya sesuai dengan apa yang si soalnya mau. Misalnya tipe mobil ya kita simpen tipe datanya, namain tipe datanya tipe mobil gitu. Jadi biar simple. Oke, jadi di sini kita tentunya masukin user interface seperti apa, si outnya seperti apa. Jadi yang pertama ya kita harus tahu dulu nama pelanggannya siapa sih, domisilinya dari mana, dan jenis kelaminnya apa, dan seterusnya. Nah di sini di soalnya itu luaran yang diharapkannya ada nama pelanggan, nomor HP, dan domisili. Jadi di sini kita inputnya cuma 3 aja biar singkat ya. Nah di sini kita itu ya, kita di sini cout dulu atau bikin keluaran cout sesuai dengan pilihan pertama. Jadi pilihan pertamanya di awalnya kan ada Toyota, Honda, Daihatsu, dan banyak lagi. Toyota, Honda, Daihatsu, Kia, dan Wuling ya. Nah kita buat user interface-nya, dan di sini tuh kita tuh pakai switch juga ya. Jadi kita itu pakai switch yang dari inputan usernya. Di sini kan nih cout pilihan Anda. Di sini kita harusnya ini ya, di sini itu harusnya diharuskan biar si usernya itu inputnya nomor, karena di sini tuh kita pakai switch nomor biar si datanya ini sesuai gitu, atau si switchnya ini akan tereksekusi. Oke, jadi di sini kita pilih nomor. Oke, biar sesuai. Nah di sini udah bisa bilang ya, si outnya disuruh kita itu harus atau kita memerintahkan si komputernya buat mengharuskan usernya agar dia itu milih sesuai memakai pilihan nomor. Dan setelah itu si pilihan nomor itu akan lanjut ke kemungkinan-kemungkinan yang sesuai di dalam soal nomor 3 ini. Jadi misalnya kalau si usernya milih Toyota, nah berarti tipenya ada apa aja nih, nah dan seterusnya ya. Kita bisa lihat bahwa setelah pilihan nomor, si switch ini akan memerintahkan atau misalnya akan tereksekusi dan akan memilih case-case yang sesuai.
misalnya case 1, atau misalnya kalau si usernya ini milih nomor 1, maka dia ini akan milih Toyota ya berarti. Nah, jadi dia ini akan di case pertama ini kita harus input semua tipe mobil Toyota tuh apa aja gitu, dan harganya bakal berapa gitu. Sini ya kita bisa lihat bahwa ada case 1, sini dia pilih Toyota. Kita simpan dulu tipe mobilnya, berarti dia ini pakai Toyota. Dan layoutnya seperti ini ya, kita bisa lihat sama seperti yang awal. Ini pakai /n biar dia itu si dalam end text-nya itu akan sesuai atau bisa bilang rapi gitu ya. Jadi enggak menyesuaikan dengan yang lainnya gitu sih ya. Oke, ini sama ya kayak yang pertama. Kalau sudah misalnya case pertamanya udah sesuai dengan pilihan di si in-nya, berarti dia ini akan tereksekusi ini. Dan di sini tuh akan menyuruhkan atau kita buat lagi si out dan si in agar si user ini milih lagi. Dia ini tuh kan udah milih merek Toyota nih. Nah, dia ini mobilnya yang mana nih? Toyota yang mana nih? Alphard kah? Avanza kah? Veloz kah? Atau Camry kah? Nah, jadi kita itu harus menyuruh usernya untuk menginput pilihan lagi. Karena di sini kan bilang ya kalau emang dia ini harus kalau misalnya Toyotanya ada di soal nomor 3-nya gitu, dia ini harus memilih punya banyak pilihan ya setiap mereknya gitu ya. Nah, oke. Kita udah bikin ya. Jadi ini si out lagi. Sudah ini kan si out lagi dan si in. Jadi si in buat user memilihnya yang mana nih. Kita simpan itu aja, pilih nomor. Kita nggak usah lah. Ini nggak usah deh. Biar singkat. Oke, misalnya user ini udah nih, dia pakai Toyota dan pilihan tipenya misalnya dia milihnya yang 1. Nah, maka kalau misalkan ini kita bikin lagi nih switch case buat pilihan tipe yang buat pilihan dianya. Jadi sini kita akan switch case, pakai switch lagi untuk case yang pertama ini. Jadi kita double ya, bisa bilang bercabang, bisa bilang. Ini tuh switch dan ini pakai tipe data yang si in ini, yang di pilihan yang keduanya gitu, pilihan yang mobil Toyotanya gitu. Kita bisa lihat bahwa case pertama misalnya pilihannya dia ini masih milih nomor 1, maka dia itu akan memilih pilihan nomor yang pilihan ya. Jadi bilang pilihannya misalnya Alphard, dia misalnya milihnya Alphard. Nah, maka case pertama atau misalnya case yang usernya ini memilih nomor 1, maka dia ini akan keluar atau bisa bilang kita itu bisa menginput variabel lagi untuk kemungkinan yang pilihan ini gitu. Bisa lihat kalau misalnya dia ini usernya memilih Alphard, maka case pertama atau bisa bilang case yang kalau misalnya dia memilih Alphard, kita bisa menginput bahwa pilihannya adalah Alphard, harganya berapa dan seterusnya ya. Ini tuh akan sama ya dengan yang lain, sesuai dengan soal, sesuai dengan mobilnya apa aja, yaitu ada 5 ya. Jadi kita buat semuanya kayak misalnya tipe Honda, maka mobilnya ada ini, dan tipenya tipe mobilnya ada ini. Dan kalau misalnya kalau user udah milih tipe yang keduanya, maka harganya berapa. Nah, ini udah ada ya, dan ini akan seterusnya. Kalian bisa copy aja screenshot gitu dan copy, karena ini emang misalnya konsepnya sama ya sama yang awal, jadi biar cepat penjelasannya gitu.
Dan di sini ada default ya. Jadi kalau misalnya semuanya nggak terpenuhi berarti kita itu akan mengeluarkan apa gitu. Oke, dan di sini terakhir langsung aja kalian input ya. Misalnya ada nama pelanggan, berarti kita input nama yang data ini, nama, domisili, gender, tipe mobil yang tadi kita udah bikinnya, ada tipe mobil ini misalnya, tipe mobilnya, tipe datanya gitu. Pilihan pertama yaitu ya pilihannya ini, dan harga, yaitu ya harga kalau misalnya si usernya pilihnya apa gitu. Kita bisa run. Oke, misalnya kita ya random aja ya, tung sahur gitu. Ya maaf, kayaknya ini agak ada yang salah ya kayaknya. Oke, Bandung. Oke nih, bisa lihat ya. Ini misalnya kita mau milihnya Toyota dan kita ini maunya yang Avanza 230 juta nih. Ya berarti, nah dapat nih si outnya ternyata segini gitu. Udah sesuai ya. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 juga sama ya. Sebenarnya nggak terlalu berubah. Sebenarnya ini agak beda ya sebenarnya. Oh, ini agak beda. Itu di kasus nomor 4 kalian bisa baca sendiri. Ya aku nggak akan bacain karena ini agak akan waktu yang lama ya, jadi aku akan jelasin aja. Oke, di sini kita akan langsung aja. Di sini aku udah ada ya semuanya juga, jadi bisa bilang ini tuh udah ada tipe-tipenya apa gitu, jadi bisa langsung dijelasin. Oke, yang pertama ini agak beda ya dengan yang sebelumnya, karena di sini ada operasi bilangan, ada sedikit operasi bilangan buat menghitung semua total dari soalnya diminta gitu, yang kasus nomor 4 ini mau kita buat. Di sini tuh kan kita membuat sebuah program aplikasi penggajian karyawan, dan di sini tuh ada misalnya upah per harinya 500.000, lembur per harinya 300.000, dan ada dendanya juga, dan ada bonus jika kehadiran lebih dari atau kurang dari 28 hari. Jadi di sini kita harus buat yang pertama, tentuin dulu atau dari awal ya, jangan lupa, yaitu kita harus tentuin ada berapa variabel dan tipe datanya apa aja gitu. Di sini ada 2 tipe data ya, jadi string sama integer. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada lumayan banyak di sini. Oke, di sini kita akan jelasin satu persatu ya. Nah, di sini yang pertama oke. Pertama kita harus tentuin upahnya berapa aja tadi. Karena di sini kita udah lihat ya di soal nomor 5 ini bahwa upah perharinya berarti
500.000 dan upah lemburnya 300.000 dan denda potong bolosnya berarti dia akan dikurangi 125.000 dan ada bonus jika si karyawan ini lebih dari 28 hari. Oke, pertama kita buat ya tentunya selalu yaitu si A-nya seperti apa ya, karena kita disuruh dari soalnya ada nama karyawan, posisi, bulan, jumlah hari kerja, upah hari kerja, jumlah lembur, upah lembur, jumlah bolos dan denda bolos dan bonusnya. Oke, di sini berarti kita harus si out nama karyawan, si out masukkan posisinya apa, bulannya apa, jumlah hari kerjanya berapa, jumlah lemburnya berapa dan jumlah bolosnya berapa. Nah, di sini yang paling beda ya, di sini ada operasi bilangan. Karena di sini tuh kita misalnya di sini tuh gunanya bisa bilang ini tuh memerintahkan, kita bisa coba aja ya dari sini misalnya kita ini nih, kita buat misalnya nah ini kan ini udah ada nih misalnya. Jadi operasi bilangan itu sama aja ya kayak matematika biasa. Di sini tuh bisa bilang kita ini membuat suatu operasi kalau si tipe datanya misalnya ini misalnya kan di sini kan bisa dilihat nih ada gaji nih. Jadi gaji itu kan tadi ada yang pertama gaji itu kan 500.000 nih. Berarti ya gaji itu kan per hari nih. Di soalnya itu gaji per hari, maka gajinya itu adalah 500.000 atau kerja sebilang atau misalnya kerja atau upah satu ya, upah satu dikali kerja itu kayak jumlah hari kerjanya berapa. Nah, jadi seperti itu. Misalnya kita ini kan udah ada nih misalnya kita see out jumlah hari kerja kita yang ini dulu biar tahu seperti apa sih gitu si operasi bilangan ini. Aku nggak naik ya. Maaf, ini kayaknya kurang. Sebentar, kita copy aja dulu. Oke. In jadi kita jumlah hari kerjanya. Oke. Dan nih kita akan see out gaji. Oke, jadi simpelnya gini. Ini kan udah nih, kita misalnya ini hapus aja dah, ya enggak bingungin. Nah di sini udah ada ya. Kalau emang di sini, misalnya upah pertama itu kita misalin sebagai jumlah atau harga atau si gajinya per harinya yang tadi di soalnya kan gaji per harinya 500.000 nih. Nah, berarti ya 500.000 gitu. Kita masukin variabelnya sebagai 500.000. Dan sini tuh gajinya itu kan sesuai per hari ini. Berarti kerja ini sebagai per harinya atau kita ini kerjanya berapa hari nih. Makanya sini kita masukin jumlah hari kerja. Yaitu dan inputannya adalah kerja. Biar di sini tuh si upahnya itu akan dikalikan jumlah hari kerjanya dan akan menghasilkan gaji yang emang diterima oleh usernya gitu. Kita mulai aja.
Ketemu aja. Maaf, kayaknya ini agak salah sih. Oke, kita ini jumlah hari kerjanya ada berapa nih? Misalnya jumlah hari kerjanya 21 misalnya. Atau misalnya jumlah hari kerjanya 2 hari. Nah, maka dia ini akan menerima gaji kisaran 1 juta atau sesuai dengan jumlah hari kali si upah perharinya gitu ya. Jadi gitu. Ini tuh sesuai dan kalian bisa juga buat sekedar info juga ya. Ini memakai kali semua, jadi nggak ada operasi yang lain. Jadi kalian bisa aja langsung pakai logika yang tadi dengan data apa sih, tipe-tipe variabel yang lain gitu. Oke. Dari sini juga dibuat lagi ya untuk kemungkinan atau if buat menjawab yang bonus jika kehadiran lebih dari 28. Kalau dia lebih dari 28 maka dia dapat bonus gitu ya. Oke, dan di sini ada user interface-nya ya. Jadi bonus dapat 200.000 gitu. Oke. Di sini kita bisa lihat ini udah dibuat ya. Sesuai dengan yang di soal, kita input nama karyawan, nama, posisi, bulan kerja, dan upah hari kerja, gaji, yaitu yang ini. Sesuai dengan ini, yaitu yang kerja kali upah. Dan lembur, gaji lembur yaitu ya lembur dan upah 2 atau hari berapa harinya gitu, dan seterusnya. Nggak ada bolosnya, ada upah bolosnya. Oke, ini sesuai ya. Upah bolosnya udah dioperasin bahwa upah bolos sama dengan bolos atau si harga bolosnya ini potong bolos dibilang ya. Jadi, si bolosnya ini berapa hari bolos sama potong bolosnya yaitu minus 125.000. Dan yang ini totalnya ada, kita ada operasi total yaitu gaji tambah gaji lembur tambah upah bolos tambah bonus, yaitu akan disimpan di sini total si output ini ya, itu si outnya ini. Dan yang else-nya yaitu yang nggak termasuk kerja, yang nggak termasuk bonus, yang biasa, yang dia ini emang nggak punya, semuanya sama kecuali dia ini nggak ada bonusnya gitu. Di sini ada bonus nih, di sini nggak ada, jadi gitu. Kita bisa run. Oh, ada yang salah nih. Oke. Oke, udah. Nama karyawan, posisinya misalnya bos, bulannya Januari, jumlah hari kerjanya. Nah, ini yang penting. Tadi kan jumlah hari kerjanya itu tergantung sama upahnya ya. Jumlah hari kerjanya kan diupah 500.000 per hari ini. Maksudnya dia ini kerja 10 hari. Nah, jumlah lemburnya berapa nih? Misalnya jumlah lemburnya, dia ini nggak lembur misalnya, jadi 0. Dan jumlah bolosnya berapa? Misalnya dia bolos 2 hari. Nah, maka dia ini akan dapat berapa? Sesuai ya tadi, karena jumlah kerja hari 10 hari maka dia dapat 5 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3 yang 5 juta ini sesuai. Jumlah lemburnya 0 maka upah lemburnya 0 rupiah. Jumlah bolosnya 2 maka denda bolosnya ada 250.000. Sudah sesuai. Dan karena dia ini enggak kerja lebih dari 28 hari, nah maka dia ini enggak dapat bonus gitu ya. Oke, jadi gitu menjawabnya. Ada yang terakhir,
Untuk soal nomor 5 di sini tuh kita tuh harus membuat sebuah program perhitungan membagi kambing. Jadi kayak program pembagian kambing ya ke masjid-masjid sini di soalnya. Di sini agak lebih simpel ya sebenarnya dari soal-soal sebelumnya karena ini agak sedikit juga. Di sini aku udah buat sih. Eh, si kodenya. Ini agak sama juga ya. Ini menggunakan operasi, tapi lebih simpel gitu. Oke, tentunya yang pertama kita harus lakuin, kita langsung aja ya. Yang pertama kita lakuin adalah menentukan variabelnya ada berapa dan tipe datanya apa aja gitu. Yang pertama ya dipakai. Seharusnya ini bisa aja ya kita yang double ini misalnya. Kalau yang double, oh ya ini kita harus pakai ini ya kata datanya yang integer. Integer ini kenapa pakai float integer double karena ini sih float ini masih bisa ya sana ini emang cuma random aja gitu. Tapi kalau integer nih yang integer ini agak penting ya karena di untuk ini ada operasi sisa pembagian yang menggunakan persen. Jadi sisa pembagian ini adalah sisa dari sebuah pembagian operasi pembagian itu. Dan kalau kita mau ini tuh bekerja dengan baik atau bisa bilang bisa dieksekusi, kita ini harus pakai tipe data integer karena kalau misalnya kita pakai float nih, nah ini akan merah nih, tuh akan merah. Nah expression bisa dilihat expression must have integral or unscoped enum type. Jadi dia ini harus integer gitu ya. Ini sama aja ya. Ini agak simpel sih ternyata karena kita ini kan di nomor 5 itu disuruh menyumbangkan setengah kambing untuk dibagikan ke 7 masjid secara merata. Harus sama jumlahnya nih. Dan ini itu disuruhkan untuk melakukan program perhitungan untuk membangun kambing tersebut. Dan ada juga contoh masukan bahwa bilangan bulat untuk jumlah seluruh kambing di peternakan dan bilangan bulat untuk jumlah masjid. Dan ada juga contoh luaran yang diharapkan. Oke, di sini udah ada ya. Kita bikin cout jumlah kambing sama cout jumlah masjid. Ini kita udah disebut bilangan bulat biar user ini memastikan untuk masuk bilangan bulat. Di sini ada kambing dan masjid sebagai jumlah kambing, sebagai gambaran jumlah kambing dan masjid sebagai jumlah masjidnya berapa gitu. Di sini ada operasinya ya, tadi udah agak disebut dikit juga bahwa kan tadi ada kurban nih, berarti kurban nih yaitu jumlah kambing yang dibagikan untuk kurban gitu. Atau bukan jumlah buat untuk masjid, tapi jumlah kambingnya, jumlah kurban untuk kambingnya kan dibagi dua nih. Jadi jumlah kambingnya itu dibagi dua dan sisanya dibagi dua dan sebagiannya itu akan menjadi kurban gitu. Jadi satu bagian itu akan jadi kurban. Jadi maka si kurbannya ini sama dengan kambing atau jumlah kambing dibagi dua. Nah di sini ada bagi. Di sini ada bagi yaitu sebagai pembagian jumlah kurban ke setiap masjid, yaitu dan tergantung masjidnya ada berapa gitu. Jadi di sini kan ada kurban. Jadi kurban itu ada udah operasi bahwa misalnya si kurban kambing itu ada 100 nih. Berarti kalau kambingnya 100 maka kurbannya adalah 100 bagi 2. Jadi kurbannya 50 dan akan lanjut nih ke operasi selanjutnya yaitu bagi sama dengan kurban dibagi masjid, yaitu kurban tadi udah ketahuan nih bahwa kurbannya itu ada 50 dan masjidnya ini ada berapa nih, itu diinput dari yang cout ini atau yang user udah input.
Misalnya kalau masjidnya ada 10 nih, nah maka si baginya itu ya 10, si variabel bagi ini, atau bisa bilang baginya itu untuk eh, bagi itu kambing setiap masjid gitu, bisa bilang ya. Jadi baginya itu dia dapat misalnya 50 dan masjidnya itu ada 5 atau enggak 10 lah, 10. Maka bagi atau pembagian setiap masjid mereka ini dapat 5 kambing. Dan di sini juga ada sisa, karena di sini kan harus dihitung nih sisa kambingnya ada berapa. Karena tadi kan dibagi nih, jadi sisa itu kayak misalnya semuanya udah dibagi rata, cuman masih ada sisa karena misalnya kalau ini tuh cuma terjadi kalau si kambingnya ini misalnya jumlahnya ganjil, misalnya dia ini 36 lah misalnya, atau enggak 41 dan masjidnya ada 10, maka yang bisa dibagi ratanya cuman eh, sampai 4 per masjid kan. Kalau 10 bagi 41 yaitu eh, eh, pembagian paling besarnya ya pembagian rata paling besarnya ya 4 tiap masjid, jadi 4 kambing tiap masjid. Tapi masih ada sisa satu karena kan harus rata nih. Jadi kalau paling paling besarnya pembagian ratanya paling besarnya adalah 4. Kalau 4 itu kalau misalnya setiap masjid 4 berarti kan ada sisa nih. Kan tadi kan ada masjidnya ada 10 nih dan kambingnya ada 41, misalnya kita bagi semuanya 4 ke setiap masjidnya, pastinya bakal ada sisa. Nah jadi ini tuh buat sisanya gitu ya. Dan ada sisa 2. Sisa 2 ini yaitu adalah kambing yang sisa yang ada yang tersisa di peternakan, yaitu kambing yang emang bukan jadi kurban yang dan termasuk dari sisa pembagian kurban itu. Bisa lihat ya, kalau ini tuh sisa itu adalah jumlah kambing yang awal dikurang kurban, dikurang atau jumlah kurbannya berapa dan ditambah sisanya berapa. Sini udah ada ya si outnya seperti apa, jumlah 10 kambing, ini sama dengan soalnya dan seterusnya. Oke, sini udah ada ya, jadi jumlah kambing korbannya kita input buat yang korban ini dan seterusnya. Kita bisa langsung mulai aja. Oke, misalnya jumlah kambingnya ada berapa nih, misalnya jumlah kambing peternakannya ada 100 dan jumlah masjidnya ada berapa, misalnya jumlah masjidnya ada tuh atau ada 9. Nah, jumlah 10 kambing ada 100, jumlah masjidnya ada 9, maka jumlah kambing untuk korbannya 50, karena kan emang itu setengahnya harus dijadikan korban. Ya udah jadi korban, ada 50 korbannya. Dan juga jumlah kambing per masjid dibaginya berapa nih, karena ada jumlah masjidnya ada 9 dan jumlah kambing untuk korbannya ada 50, maka pembagian yang rata yang paling besarnya adalah 5 per masjid dia. Dan ada sisanya nih, sisa kambing batal korban, karena kan tadi 9 itu kalau dikalikan yang dekat dengan 50 itu 45 atau 9 kali 5. Nah, itu adalah ada 45 kambing yang emang sesuai, yang emang bisa diratakan dan bisa didonasikan gitu. Karena hanya 45, maka 5-nya itu ada sisa, karena kan tadi jumlah kambing untuk korbannya ada 50. Nah jadi sisa kambing batal korbannya ada 5. Dan kambing sisa tersisa di peternakan berarti kan ini udah dibagi nih jadi 50. Ya berarti
50 kurang seluruh kambing yaitu 50 dan tambah 5 ini jadinya 55 gitu. Oke, itu udah semuanya guys, udah selesai. Jadi kita udah selesai semua 5 soal ya. Terima kasih udah menonton sampai sini. Kemungkinan nggak bakal ada yang nonton sih, cuman ya cuman buat tugas aja. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton sampai sini, walaupun mungkin di skip juga. Dadah.